Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Sore Widya. Sore, ini udah sore ya Bang ya? Sudah sore nih Win, ntar lagi mau buka puasa kita ya. Masih lama, masih kira-kira 3 jam lagi Bang. Benar ya. Wit, aku mau ini loh Wit, ada rencana lanjut S2. Kayaknya aku mau keluar negeri atau keluar dari Sumut aja nih Wit. Ngeri Cari kali. yang lebih baik, Kenapa better nggak life di dalam, lah. Kenapa sih nggak di dalam negeri Bang? Kenapa harus keluar negeri sih Bang? Iya, untuk better life kata orang better sekarang. life gitu Iya. ya. Oke. Tapi luar biasa ya, langsung berfokus ingin mencari pendidikan baru yang tentunya harus yang ini ya Bang, pendidikan yang unggul ya. Pasti dong dari mutu pendidikannya, dan bisa saya ini siap saing untuk saing. kompetitor luar sana. Betul. Yang artinya selain juga dari hard skill, juga soft skill saya harus terpenuhi. Iya. Atau kira-kira di wilayah kita ini ada Wit untuk yang pendidikannya yang benar-benar bisa buat saya kompetitif gitu? Kayaknya sih ada ya Bang, tapi Ada kalau pastinya untuk ya. menjawab itu kan yang lebih berkompeten tentunya yang lebih berhak ya. Kalau Pasti Widya yang langsung tunjuk dan menilai kayaknya kurang pas gitu. Pasti dong. Nah, tapi kalau ngomong soal pendidikan Bang Azril, ini kan juga dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumatera Utara ya, yang ke-74. Jadi kita mesti membicarakan juga nih bagaimana kemudian pendidikan di Sumatera Utara, pendidikan untuk anak-anak didik ya, untuk kedepannya seperti apa. Baik, karena salah satu unsur yang paling penting untuk pengembangan dan perubahan dari suatu wilayah itu adalah pendidikannya yang sangat krusial. Betul. Siapa aja narasumbernya? Untuk menjawab hal-hal yang krusial itu, Wit, kita sudah hadirkan narasumber hebat saya. Widya punya siapa juga aku punya, Wit. Yang di sebelah Widya nih Bang, pokoknya udah sering lah di TVRI Sumut ya. Oke. Ada Bang Joharis Lubis pokoknya. Kita kasih tepuk tangan deh. Kalau ngomong soal pendidikan, Bang Joharis nih jagonya. Oke. Nah, yang kedua, Wit, aku punya Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Keren kali orangnya. Bapak Lasro Marbun. Ada Pak Lasro. Yang sebelah saya. Sore, Pak. Selamat sore Pak Lasro. Oke. Ini Pak Lasro kalau dilihat dari penampilannya habis sidang ini ya Pak, sidang istimewa Pemprov mungkin? Betul ya. Hari ini hari ulang tahun ke-74 Ke-74. Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa. Semoga menginspirasi dan memberikan yang terbaik pastinya untuk seluruh lapisan masyarakat ya, Wit ya. Boleh lah. Sehat selalu ya, Pak. Amin. Sehat, semangat hari ini. Pak Johari semangat ya. Dua-duanya puasa ya Bang Joharis, Pak Lasro? Insyaallah. Amin. Iya, oke. Oke. Nah, berbicara tentang tema kita hari ini, Wit, dia itu pendidikan sumut yang harus unggul dan berdaya saing. Betul. Pasti berbicara tentang unggul dan berdaya saing itu seperti apa sebenarnya makna dari unggul dan berdaya saing khususnya untuk pendidikan sumut kita. Iya. Saya harusnya bertanya dulu ke Kadis Sumutnya langsung. Iya. Pak Lasro boleh ya, Wit ya? Boleh, Pak. Bang. Bagaimana Bapak memaknai tentang kata unggul dan juga berdaya saing khususnya pendidikan di Sumut sekarang ini, Pak? Terima kasih Mas, terima kasih Mbak Widya, terima kasih Prof. Johari dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi unggul dan berdaya saing itu dalam pengertian Sumatera Utara berasal dari bermartabat. Dari bermartabat itu adalah 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan pengetahuan, bahwa setiap peserta didik di Sumatera Utara kita coba gitu memahami secara maksimal kurikulum yang dia harus selesaikan selama 3 tahun di pendidikan menengah, pendidikan khusus. Baru yang kedua, dia punya terampil. Walaupun terus terang ini harus kerja keras, sebagaimana diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara, dan kami sadari sendiri sebagai pengemban tugas saat ini, bahwa keterampilan itu bukan hal mudah. Benar. Berkenaan dengan keadaan pandemi COVID mulai 2020, 2021 sampai sekarang berkesudahan, artinya untuk melaksanakan pelatihan tidak mudah sekarang seperti sebelum pandemi. Baru yang ketiga, integritas. Nah, kesempatan ini sebenarnya ada kemauan dari Pemprov Su melalui Pak Gubernur, Pak Wagub, dan kami sebagai pembantu tugas Dinas Pendidikan mengedepankan integritas. Kenapa integritas? Kami mengenai bahwa salah satu ujian terpenting dalam penyikapan terhadap pandemi COVID-19 sejak melanda dunia adalah integritas. Benar. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita melihara, bagaimana kita mengembangkan, tentu dengan mendengarkan hati nurani, mendengarkan ketulusan hati, kebeningan jiwa gitu. Jadi itulah integritas. Saya selama mengemban tugas ini sekarang, saya coba mempercepat, saya sebutkan revolusi sebenarnya, revolusi
integritas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Karena hampir semua orang meyakini bahwa sejak ada anggaran 20% untuk pendidikan, maka ada sebahagian menerjemahkan secara negatif bahwa ini sumber keuangan. Wow. Sesungguhnya tidak demikian, bahwa ini harusnya menjadi uang itu perlu menjadi modal, salah satu modal, tapi bukan segala-galanya, tapi penting banget dalam rangka membangun pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Jadi mari kita balikkan. Jadi sekarang saya coba bawa untuk diri saya dulu, Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bukan Kadis Pendidikan sekolah negeri. Kadis Provinsi Sumatera Utara bukan juga Kadis proyek, tetapi adalah Kadis peningkatan substansial pendidikan menengah pendidikan khusus Provinsi Sumatera Utara. Wow, dan ini kami sudah terjemahkan dalam beberapa minggu kemarin. Saya sudah berikan surat melalui 7 pendekatan. 7 pendekatan pertama, itu yang pertama, integritas moral yang pertama. Mulai dari kadisnya, terus kepada jajaran Eselon 3, jajaran Eselon 4, sampai kepada sekolah dan sampai ke sekolah. Dan saya coba buktikan itu, misalnya kalau saya ke sekolah secara diam-diam begitu, saya belum pernah dikasih minum, dan kalaupun dikasih minum saya nggak mau karena saya bawa minuman sendiri. Baik. Itu pertanda bahwa integritas harus contohkan. Itu salah satu contoh, walaupun kata orang agak ekstrim, tapi menurut saya tidak ada ekstrim untuk kebaikan. Memang kebaikan itu ekstrim. Yes. Saya kira demikian. Menarik sekali Widya. Berani beda ya untuk Yes. bisa kemudian membuat suatu perubahan, Pak Lasro, mungkin ya, itu Terima mungkin kasih. cara dari Pak Lasro. Tapi kalau dari Bang Johari sendiri melihat sebenarnya kondisi pendidikan kita, Bang, di Sumatera Utara, kalau melihat dari cerita Pak Lasro tadi, bagaimana untuk bisa membuat suatu integritas begitu, Bang, untuk sektor pendidikan kita, gimana Bang sebenarnya kalau kondisinya? Ya, Bang? terima kasih izin, Prof. Ini bos saya juga, saya juga di sana juga. Beberapa tahun lalu ketika beliau juga PLT, kami sangat bangga kemarin tuh, tiba-tiba beliau ditarik ke inspektorat ya. Dan sekarang kembali lagi, kami senang. Kenapa senang? Karena kita langsung lihat ke lapangan, bahwa apa yang dikatakan Pak Prof. Marbun ini kan tadi, pertama revitalisasi revolusi integritas ya, itu yang paling tujuh. Yang kita lihat memang pasang surut pendidikan ini, dia pasang surut tingkatnya di Sumatera Utara. Kenapa? Karena itu tadi, apa yang dikatakan Pak Marbun tadi, komitmennya tadi di situ tidak tepat, tidak tetap, sehingga mereka murah goyang. Nah, ketika ditempatkan orang-orang yang mau berkomitmen, yang mau berintegritas tinggi, ini mereka pada goyang, ya, pada goyang, gunjang-gunjing di sana sini, sehingga karena merasa mereka terganggu dalam arti tanda kutip ya, negatif. Tanda kutipnya di situ bisa kita lihat goyang dia karena mungkin kebiasaan mereka menerima sana sini, samping kiri kanan. Pada hari ini tidak lagi, itu akan diluruskan. Nah ini mungkin, tapi itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena untuk membangun suatu pendidikan itu kan moral, ya, attitude, sikapnya. Jadi kan harus memang betul-betul benar-benar, tidak bisa separuh-separuh, setengah-setengah hati. Kalau ketika dudukan pimpinannya itu yang setengah-setengah, apalagi tidak mau memahami apa itu konsep pendidikan yang bermartabat sesuai dengan visi misi gubernur, wah itu kan kacau. Kita lihat selama ini, sebelum Pak Marbun masuk, ya betul-betul kacau balau pendidikan itu di situ. Kita merasakannya, sehingga di sana sini kita lihat waktu itu PBDB online pertama itu, ya beliau masuk, ini goyang kita Sumatera Utara akibat itu. Padahal sistem sudah dibangun oleh kadis-kadis sebelumnya. Itu artinya bagaimana kita mau mencapai pendidikan unggul, satu sistem aja yang sudah dibuat, aturan yang sudah dibuat, kita bisa tidak melemahkannya, sehingga ketika sistem itu lemah, ya goyanglah semua ini. Karena itu kan sistem, misalnya ketika bulan Mei Juli itu kan mereka siswa-siswa SMP itu kan mendaftar untuk masuk ke SMA, gitu juga yang SD masuk ke SMP, gitu dia SMP SMK. Nah itu sistem tadi, karena tidak berkomitmen, tidak ada sinergitas antara pimpinan dan bawahan sistem tadi, maka rusak. Nah saya katakan tadi kenapa kita bilang berfluktuasi, yaitu tadi akibat dari pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya ini tidak memang mau menjalankan sistem yang sudah dibangun tadi sesuai dengan renja kita, kami rasa aman. Ya aman, kita tetap unggul. Kita bisa lihat misalnya IPM kita, misalnya IPM-nya, indeks pembangunan daya manusianya itu misalnya, kita hanya berapa digit ya di bawah nasional. Nah ini kan kita lihat, kemudian kita lihat lagi mengukurnya kalau di tingkat SMA SMK itu kan ketika dia masuk perguruan tinggi negeri atau unggulan gitu, Iya, kan masih banyak kita ya, masih bisa bersaing. Mudah-mudahan dengan pimpinan Pak Marbun ini kita lebih banyak lagi sekolah yang bisa unggul mengikuti
ukuran misalnya kalau orang tua itu kan mengingat kalau anaknya masuk SMA, SMK, SLB tadi masuk dalam satu perguruan tinggi yang ternama, katakanlah ITB, IPB dan sebagainya, itu kan bangga. Maka salah satunya SMA itu SMA Del misalnya, itu kan sudah mengunggulkan itu. Benar. Sehingga mereka anak-anaknya itu baik masuk SNMPTN, UTBK, LTBK, UTBK namanya, kemudian masuk lagi untuk polisi TNI, mereka unggul. Nah ini kalau bisa semua, maka dibilang Pak Marbun tadi bahwa Pak Marbun itu bukan kadis untuk negeri, untuk semua. Tidak SMA negeri saja, swasta juga. Ini membuktikan bahwa tadi itu ini akan dibangun semua sinergitas itu. Jadi bagaimana ketika saya katakan unggul tadi, dengan sinergitas dengan kita dari Universitas Negeri Medan, ya banyak diskusi, kebetulan beliau juga memakai staf-stafnya banyak dari sana. Ini kan akan memberikan pencerahan-pencerahan masukan-masukan dari kita, dari supply dan demand-nya misalnya, dari bagaimana pabrikannya ya, katakanlah Universitas Negeri Medan, walaupun ada universitas yang lain masih ada LPTK-nya, program tinggi keguruannya, tapi ya kita sebenarnya banyak bekerja sama dengan beliau ini nantinya. Lantas demikian ini Bang, kalau kita berbicara tentang satuan pendidikan, ada yang itu TK, SD, SMA, dan SMK. Kita berbicara sampai jenjang yang SMA atau SMK. Kita ketahui bahwa SMK ini yang akhirnya membawa siswa itu masuk ke dunia kerja lebih cepat. Apakah kedepannya kita tidak usah lagi memakai kategori SMA, agar seperti nanti tamatan SMK itu bisa langsung masuk ke vokasi yang ia tuju gitu? Oh ya, itu mungkin nanti di 2024 kan memang ada perubahan kurikulum tadi ya, ada sistem, ada perubahan nanti secara nasional, itu urusan kementerian. Memang ya, karena provinsi ini kan sejak berubahnya Undang-Undang 32 ke 23, bahwa SMA, SMK, SLB itu kan dikelola oleh provinsi. Jadi provinsi itu memang kelihatannya kita memang harus giat ke vokasi-vokasi. Makanya Universitas Negeri Medan juga mendirikan salah satu fakultas prodi vokasi. Kenapa? Karena mungkin ke dunia kerja tadi memang harus kita lihat apa yang paling banyak membutuhkan. Nah, itu kan perlu ke leader ya, seperti Pak Marbun ini tadi, yang terbuka, yang bisa menerima segala-galanya itu, sehingga kita bisa pemetaannya nanti kita bisa luruskan. Kemarin kan Pak Gubernur sudah merancangkan SMK-nya itu di beberapa daerah ya. Ya, Pak. Misalnya dengan pertanian, ya kan, dengan perikan kelautan, perkebunan kan begitu. Sehingga kita banyak perkebunan. Mungkin salah satunya nanti bisa mengatasi kelangkaan apakah minyak, apakah yang lain-lain dengan situ ya. Baik. Itu yang diharapkan. Baik, Nawid, sebelum ke Widya, saya juga mau ke Pak Marbun nih Pak, berbicara tadi kalau dari Pak Johari sudah membahasnya terkait ada satuan pendidikan itu SMA yang paling tertinggi. Ketika kita mengetahui SMK ini nantinya para siswa atau siswi ini langsung masuk ke dunia kerja karena berdasarkan vokasi yang ada. Apakah nanti ada canangan perubahan terhadap satuan pendidikan agar kedepannya masyarakat Indonesia itu lebih terampil supaya siap berdaya saing? Nah, sekarang itu ada namanya sekolah penggerak, dan itu semua SMK. Nah, sekarang saya lah gitu ya, saya mengajak teman-teman dan memaksa juga, bukan mengajak. Kalau ini harus dipaksa ini Pak, memaksa seluruh kepala SMK itu harus ikut guru penggerak dulu. Terus baru kami juga memaksa mereka harus ikut. Nah, saya sendiri memaksa mereka harus memastikan bahwa putra-putri itu seperti melatih anaknya. Jadi tidak ada jarak gitu. Jadi saya kemarin kebetulan ke SMK 1 Siatas Barita, pada satu ujian saya masuk langsung. Saya mencontohkan bagaimana memotong wortel, bagaimana memotong menyiangi kentang, bagaimana menyiangi cabai, bagaimana memotong serai gitu ya. Pada waktu mereka uji kompetensi keahlian. Jadi ini saya mau, itu maunya kita. Jadi guru jangan hanya bicara, tetapi juga melakukan sendiri. Dan saya bilang, saya akan panggil kebetulan akan saya panggil kepala sekolahnya, karena menurut saya guru itu tidak pas. Contohnya kan ujian itu ujian tata boga kan meja itu udah hamparan begitu, hamparan panjang. Itu maksudnya sebenarnya alat di mana, terus sisa di mana, bahan di mana, bahannya sudah bersih di mana. Dalam satu hamparan meja, guru membiarkan bahwa alat ini bercampur dengan bahan, tidak boleh gitu. Itu saya contohkan, dan ini saya kira mudah-mudahan kepala sekolah selamat, tapi menurut saya nggak akan selamat. Karena saya hadir di situ, terus lagi dia bangga menceritakan sama saya, ini masalah pelatihan kan, ini kan masalah pelatihan keterampilan. Saya dibawalah ke toko pemasaran, ada jurusan bisnis. Benar. Dicontohkan semua di situ buatan orang gitu loh. Saya bilang ini saya nggak usah diajarin, saya bilang yang saya mau itu adalah bahwa apa potensi daerah sini, kamu ikut latih, bikin kelompok-kelompok kecil,
terus mereka bikin bosmu ke situ, mereka latihan, dan itu mereka cicipi, mereka pasarkan, bukan mencontoh orang lain. Artinya ingin saya katakan adalah bahwa yang dimaksud keterampilan SMK ini adalah harusnya dia tahu, dia lihat, dia tahu, dia pahami, dia sadari, dia lakukan, dia tunjukkan, dan dia banggakan. Itu sebenarnya, itu keterampilan. Tapi kalau dia hanya tahu, dia pahami, terus dia lakukan, tidak akan jadi itu. Tapi harus lengkap dia. Dia tahu, dia pahami, dia sadari, dia sikapi, dia lakukan, dia tunjukkan dan banggakan. Harus begitu. Baik. Bagaimana itu caranya? Harus melekat antara yang dia tahu itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi potensi Pak Gubernur sebenarnya sudah ke arah itu. Misalnya di Mandailing itu ada SMK kopi istilahnya. Karena di sana memang terkenal dengan kopi Mandailing. Benar. Jadi bagaimana dia melihat kopi? Oh iya, kenapa kopi ini kan bagian dari budaya culture-nya. Jadi lebih melekat, dan dia harus banggakan itu. Dia bagaimana banggakan? Mulai dia tanam, terus dia rawat, berarti dia sudah paham, mulai sikapi, oh ini bisa menghasilkan ini. Setelah itu lagi dia lakonkan, dia petik, dia panen begitu, terus dia kupas, terus dia jemur, lalu dia olah gitu kan. Bagaimana dia nikmati, lalu dia ceritakan, banggakan, dia memasarkan gitu. Jadi jangan kalau kita mencari orang lain lagi memasarkan itu atau barang orang lain kita pasarkan, lama prosesnya. Jadi harusnya ke arah itu. Jadi saya kalau yang saya usung sekarang, yang kami usung dan sesuai perintah gitu, apa yang walaupun Pak Gubernur tidak mengumumkan secara ilmiah, tapi dari segi gestur tubuh dan program melaksanakan sesungguhnya karena itu tugas kami lah yang bersekolah ya untuk menjadi teknokrat, untuk menjadi pimpinan, menerjemahkan itu. Benar. Jaru mengilmiahkan menjadi salah satu yang aktual, itulah keterampilan. Yes. Tapi terampil jangan jauh-jauh, jangan belajar bikin brownies Prancis itu. Bikin aja kopi yang enak, goreng pisang yang enak begitu, terus goreng singkong yang enak, tapi singkongnya dari situ supaya dia bisa ceritakan dari awal. Itu mau kita sekarang. Dari hasil keterampilan tersebut ya, Prof. Saya ini mudah-mudahan saya sih memang nggak punya waktu lama karena tugas saya kan sebenarnya bukan itu. Iya. Tapi kan sangat paksa itu. Okay. Salah satu paksanya adalah membuat satu kesatuan guru dengan siswa menciptakan hal baru yang bisa dipasarkan kepada masyarakat dan dia banggakan hal itu. Yang artinya bisa kita katakan bahwa dari keterampilan tersebut menciptakan suatu kebanggaan ataupun apresiasi terhadap diri kita dari hasil tersebut. Menarik sekali Widya. Untuk sekolah penggerak tadi SMK duluan ya. SMK. Yang artinya kedepannya apakah memang SMA juga tetap ada atau? Nah kalau SMA itu unggulan namanya. Unggulan. Nah di sini sekarang baru beberapa sih Prof ya, ada DEL, ada YASOP, ada penyambungan, ada mata uli gitu ya. Terus ada di Liserdang satu lupa namanya swasta, punya Pak Heru Tanjung gitu. Baik. Ada beberapa sih sudah kita lakukan. Nah ini saya kan saya akan lakukan bahwa setiap sekolah yang bagus ini akan mengampu sekolah lain. Jadi bisa berganti manajemen gitu ya. Tapi izinkan dulu saya dalam waktu dekat ini, beberapa kita sudah tata. Kan saya yakin Prof, saya yakin juga Abang sama Mbak Widya, saya yakin tidak ada sesuatu pun perubahan tanpa manusia yang mau. Pasti. Jadi saya memang pengagum manajemen sumber manusia David Carrington. Dia sebutkan bahwa manusialah kunci segala-galanya. Segala-galanya bisa jadi kalau manusia itu benar, tapi segala-galanya bisa hancur kalau manusia nggak benar gitu. Jadi sekarang ini saya lagi membenahi personal di Dinas Pendidikan. Kayaknya tepuk tangan dulu nih, Wek. Luar biasa ya, apresiasi sekali sama Prof. Lasro Marbun ini. Kalau Widya mau berbicara soal skill mungkin Pak Lasro dan juga Bang Joharis, untuk tenaga pendidik kita sebenarnya skill yang harus diperbaiki ataupun yang ditingkatkan untuk saat ini agar bisa mengejar ketertinggalan begitu mungkin. Kalau kita perhatikan sebenarnya saat ini sepertinya siswa juga sudah bisa lebih unggul begitu ya Pak daripada gurunya begitu. Nah kemudian skill apa yang harus kemudian ditingkatkan daripada tenaga pendidik kita? Mungkin ke Bang Joharis dulu, boleh? Izin Prof. Izin ya Prof ya? Memang kita lihat seperti bilang Pak Marbun tadi, sebelum COVID kita kan banyak BIMTEK. Tapi BIMTEK itu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sendiri, seperti jeruk makan jeruk itu ya. Tapi ketika di pihak ketiga kan, itu kan profesional. Karena di awal dites, berarti ada pre-test, ada post-test. Itu akhirnya ya. Kemudian ada produk. Nah, kalau selama ini kan tidak ada produknya. Ada BIMTEK dibuka, udah mereka pun tidur-tidur di hotel, selesai. Ya, lakukan gitu tidak ada aja. tuntutan. Nah, walaupun kita lihat secara mandiri, ini guru-guru itu sudah mengambil jenjang pendidikan lebih tinggi lagi dari S1 ke S2 dia.
Walaupun sekolahnya itu asal-usulnya yang nggak usah kita tarik dulu ya. Tapi nanti yang penting dia sudah punya sertifikat itu. Nah, kompetensi ini yang mungkin perlu dilakukan. Dah ini ada di beliau. Ada di Pak Marbun ini. Oke, Siapa mau, kami itu tahu dari itu. Marbun. Dan kami Unimed itu siap untuk melakukan itu. Kita sudah mulai menganalisisnya, sudah mensurvei itu kelemahan-kelemahan ini. Apalagi sekarang perubahan kurikulum tadi makin cepat ya. Dari program Kampus Merdeka, mereka belajar, sekarang kan sudah masuk lagi kurikulum prototype nanti di 2024 yang berbasis proyeksi. Ya, jadi itu yang mau kita hadapi tadi. Nah, insya Allah ya Pak Marbun masih di situ. Kalau nanti jadi kerjasama akan kita lakukan itu sehingga apa yang disebut dengan di hari ulang tahun provinsi ke-74 tadi ini kita memang harus punya perubahan lah dibuat Pak Pasti Marbun. Terutama beliau kan memegang SMA, SMK dan SLB. Kalau dari segi fisik kita lihat selama beliau yang lalu itu ada 5,9 M itu untuk rehab SMA 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah itu sayangnya itu tadi ketika kita punya alat, kita punya sekolah yang bagus, mennya tadi bilang Pak Marbun, gurunya tadi tidak mampu tadi dari segi pemakaian teknologinya tadi ya mungkin. Nah itu yang perlu kita latih. Misalnya masuk mesin bubut. Katakanlah untuk teknik ya, teknologi bubut besi misalnya. Dia tidak bisa memainkan ini bagaimana memotong, bagaimana melobangi, bagaimana ini kan. Kemudian kita kerjasamanya lagi dengan BLK untuk vokasi tadi. BLK ini tidak memanfaatkan dan kita sudah pernah membawakan untuk kementerian untuk khusus vokasi karena kita ada bekas lembaga kita dia. Kebetulan Lubis juga kepalanya itu di Jalan Karya. Udah saya usahakan untuk berhubungan untuk membawakan itu ketika Pak Gubernur meresmikan SMK di Penyambungan itu kopi itu. Kita kasihan untuk tes uji kompetensi, kita nggak punya. Kita harus ke Jawa misalnya, khusus mesin misalnya. Jauh Nah itu bener nanti ya? Pak Marbun siap itu kan, Unimed ada. Kenapa nggak kita buat sinergitas ini tadi? Itu yang mungkin komunikasi itu yang selama ini tertutup sehingga Masih belum guru-guru efektif. tadi jalan-jalan sendiri. Baik. Walaupun kita wakil Tuhan di sana nggak pernah kita pakai lembaga penjaminan mutu. Nah, nggak tahu kita tugasnya itu juga. Benar. Jadi ada juga jeruk makan jeruk. Nah mungkin dari Pak Marbun nanti kita luruskan lah itu. Kami setuju mendukung program Pak Marbun ini supaya ada perubahan lah minimal SMA SMK yang unggulan tadi bisa bertambah dia. Baik. Walaupun ya unggulan tak boleh ya. Semua sama ya kan. Semua Kan sama. nggak boleh kita menggulungkan. Tapi kita harapkan lah supaya para orang tua tadi yakin dia menyekolahkan anaknya di situ. Karena targetnya seperti dibilang siapa tadi, Azril. dia mengharapkan bahwa tamat sudah langsung bisa dipakai orang. Betul. Yes. Link and match-nya itu jelas, Betul. ya kan? Kalau selama ini kan nggak jelas. Begitu ditamat, begitu diujikan tadi motong Wortel. wortel saja nggak mampu dia. Ini kan, nah ini kan perlu, ya kan? Macam perhotelannya misalnya, ya kan? Apalagi daerah Brastagi tadi kan itu memang daerah wisata. Iya. Dia harus mampu bagaimana Baik. komunikasi dengan alat-alatnya dan sebagainya. Baik. Oke. Terjawab ya Widya. Iya, tapi Nah, nanti kita mau tanggapan juga dari Pak Lasro ya, Pak tapi kayaknya Lasro. kita harus rehat dengar lagi. sebentar Oke. biar kita istirahatkan dulu bapak-bapak ini Iya. rehatnya ya. Ini requestan dari Bang Joharis juga bukan sih lagunya? Boleh. Bang Ivan, mainkan Bang requestan tadi Pak dari Bang Joharis. Ada request spesial, tapi selama narasumber baru ini loh request. Iya ya. Luar Biasanya biasa, kan. Pak Johari. Baik. Iya. Mainkanlah Bang, kami pun juga udah mendengar ini. Semoga Pak Johari terhibur.
meskipun tak mungkin, walaupun membawa kamu lewat mesin waktu. Ini perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Gimana Bang, udah selesai lagu requestannya tadi? Luar biasa. Menghayati ya. Kapan-kapan datang boleh lah request lagi Bang. Pak Lasro mungkin ada request lagu Pak nanti untuk terakhir. Ada kok ini. Ready flow aja, mungkin berjalan aja. Oke, Pak Joharis jadinya kan jadi terganggu saya. Pak Lasro, ini menyambung tadi yang Widya tanyakan juga ya ke Bang Joharis. Kalau dari pemerintah sendiri, upaya apa yang dilakukan Pak untuk kemudian bisa meningkatkan lagi baik itu soft skill ataupun hard skill dari para tenaga pendidik kita? Skillnya seperti apa? Itu begitu saya kemukakan bahwa integritas nomor 1, maka saya sudah berkomunikasi dengan seluruh guru di Sumatera Utara. Saya sudah berkomunikasi juga dengan seluruh peserta didik. Saya sudah berkomunikasi juga dengan seluruh orang tua peserta didik. Anda bisa bayangkan itu bagaimana caranya. Wow. Apa sih dari guru itu yang menjadi masalah? Mohon izin nih Prof nih. Guru itu bukan pegawai negeri biasa. Guru itu bukan amtenar. Guru itu profesi. Ada 3 profesi paling mulia di dunia. Salah satu guru dan dosen. Ya, ada 9 kriteria profesionalisme. Salah satu adalah bahwa dia meningkatkan diri secara terus-menerus dan mandiri. Nah, jadi bukan pendekatan formalitas saya S2, saya S3 tidak berlaku sebenarnya bagi profesi. Yang berlaku bagi dia, maka ada media, ada utama, apa ukurannya? Kan peningkatan kompetensi substantif. Contoh lah saya bilang tadi. Contoh seorang guru SMK kecantikan. Dia bukan hanya bisa menggunakan gunting, tetapi dia harus tahu apa beda gunting A, gunting B, gunting C. Bahannya kenapa harus dari stainless, kenapa jadi dari besi biasa, kenapa gitu, harus dia menjelaskan mengapa, karena dia mentautkan hati dan pikirannya terhadap alat ini, sehingga alat ini dipergunakan menjadi keindahan, lantas menghasilkan nilai positif yang juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik positif bagi orang.
kan masalah cantik atau tidak cantik itu kan sebenarnya gelombang elektronik yang bermain di hati dan pikiran kita. Maka pada saat dia menggunakan gunting tadi harus dari hati yang dalam, sehingga aliran tangannya pada saat mengguntingkan itu mengalirkan energi positif, itu akan mencahayakan orang. Nah, demikian dengan guru. Jadi kalau dia tidak mencintai profesinya, lantas dia tidak mau baca buku lagi, dia tidak mencoba lagi, dan terus berdoa bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan, selesai dia. Yes. Selesai dia. Seperti contohkan tadi, seorang guru, contoh yang saya bilang tadi, ini contoh benar ini, hari Sabtu kemarin. Kan dia motong wortel, tapi pisaunya bisa saya ginikan. Tidak benar itu. Nggak benar. Mengapa tidak benar? Karena wortel itu keras. Begitu kita pencet gitu, dia akan bengkok. Iya. Dia akan bengkok. Bengkoknya apa? Artinya dia akan hati-hati menggunakan. Harusnya nggak begitu. Dia merdeka sambil bernyanyi. Kayak tadi, foto bebek angsa, masak di kuali. Jadi yang keluarkan menjadi hal positif. Iya. Itu harus terjadi. Itulah profesi gitu. Jadi tidak boleh dia menjadi pegawai biasa, pejabat biasa, nggak bisa. Jadi ada 9 tadi. Salah satu adalah saya bilang tadi harus mau terpanggil, mengembangkan diri terus-menerus dengan mandiri. Lalu itulah energi positif yang Allah selalu bilang, kamu kan orang selalu bilang begini, apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Memang seperti itu. Baik. Nah, itu kira-kira. Jadi yang ingin dikencangkan adalah 9 profesi, kembali kepada 9 profesi itu. Dalam rangka apa? Dalam mulai keterampilan itu kan dalam makna inputnya seperti apa, proses seperti apa, hasil seperti apa, dampaknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan yang terakhir jangan lupa apa values-nya. Benar. Values itulah yang akan melahirkan kita bangga apa enggak. Kalau sekedar selesai bagi seorang guru mengajar, selesai juga. Misalnya, ayo kita bikin baju yuk. Kita bikin apa namanya kalau baju itu apa namanya? Gambaran. Pola. Kita bikin pola, selesai juga itu. Tapi apakah dia menyatakan itu dengan hati yang dalam, terus dengan pikiran yang jauh ke depan, mungkin akan mencintai itu walaupun bentuknya sama. Tapi apakah dia sudah selesai? Nggak ada yang rindu terhadap barang itu. Baik. Jadi itu yang mungkin saya kembalikan kepada 9 kriteria profesi. Dan adalah cintailah profesi itu dengan hatimu. Jangan lihat penghasilannya. Kalau sudah pilih profesi, ya itu syukuri itu. Baik. Maka kan dia bersahaja gitu loh. Saya kira seperti itu. Jadi kompetensi tadi inputnya, prosesnya, hasilnya, dampaknya, manfaatnya, dan harus ada values. Itu yang paling utama. Valuesnya bagaimana? Diambil dari mulai awal. Tidak bisa tiba-tiba, oh ini harganya 20.000, nggak gitu. Diambil kenapa 20.000? Dia harus bisa ceritakan itu. Dan melahirkan, menggugah orang untuk mencintai apa yang dihasilkan, termasuk peserta didik itu. Dan peserta didik juga karena sudah ditransformasikan dengan nilai positif, dia juga nanti masyarakat akan seperti itu. Dia mau juga mengembangkan dirinya, tidak hanya belajar di ruangan sekian jam terus dia berhenti, nggak mau begitu. Sebenarnya nggak boleh begitu SMK, semua hidup juga harus begitu. Kalau nggak ya stuck aja kita, cukup ijazah hadir ya selesai, dia ngajar mengerjakan tugas. Kan harusnya kalau sudah profesi Mbak Widya sama Mbak Azril tadi dengan Pak Prof, menurut saya dia harus bekerja, artinya menyelesaikan kewajiban, itu bekerja, berbuat, mengukir jejak, dia harus mengukir, harus sesuatu. Baru terakhir berkarya, dia meninggalkan warisan. Aku maunya begitu semua guru Sumatera Utara. Wow. Dan sebenarnya sih harusnya semua Pemprov ini begitu. Tapi oke lah, karena saya sekarang disuruh menangani pendidikan, paling tidak guru semua begitu. Jadi dia bekerja, menunaikan kewajiban, dia berbuat, mengukir jejak, dia berkarya untuk meninggalkan warisan. Nah, saya kira itu. Baik. Ya sekarang kita lakukan, dan sudah berkomunikasi semua dengan guru, semua dengan orang tua, dengan murid sudah, walaupun melalui Zoom. Ya memang sekarang kan ada Zoom, memudahkan juga Prof. Jadi sekarang saya sudah bertemu semua guru dengan Zoom. Terus kita lakukan, dan terus akan bergerak, walaupun waktu saya memang terbatas karena ya tugas saya ini aja mengembalikan kepada kitohnya gitu kalau kata NU gitu. Baik. Saya suka ya perumpamaan dari Prof ini Lastro ya. Sama dengan juga Wid, saya juga sebentar lagi mau ke Pak Johari terkait salah satu buku yang berceritakan tentang, kalau saya tidak salah, dari filsuf terkenal asal Amerika John Dewey mengatakan ada yang namanya teori pendidikan, yaitu learning by doing. Yes. Apakah konsep tersebut selaras dengan pendapat dari Prof Larso tadi? Ya, Pak itu Johari. sangat jalan sekali itu apa yang dibilang Pak Marbun. Yang artinya kita Learning masih by doing, tetap ya kan? menerapkan teori pendidikan dari John Dewey tadi. Ya, John Dewey. Learning by doing ya. Benar. Karena begini, kalau kita tidak pakai dengan filosof lain itu ya kan kita agak mengambang ya. Kita ambil sedikit seperti learning by doing tadi, memang itulah yang diharapkan tadi itu. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berkembang. Ada buku juga itu menuliskan inovasi atau mati.
Itu artinya kalau orang nggak berinovasi lagi mati. Pasti. Seperti yang Pak Marbun tadi, ya memang kalau sertifikasi ijazah banyak, tapi bagaimana dia mengembangkan keprofesionalannya tadi itu yang paling sulit. Nah itu yang paling banyak, dia terus nanya value-nya tadi duluan, ada nggak ini katanya. Nah dia terus langsung yang sekarang kan model gini, simbol ini, terus gini dia. Jadi kalau udah guru yang mengatakan dosen yang itu otaknya ke situ terus udah susah kita. Tapi nanti Pak Johari, nanti orang berpikir ini sarngeo jadinya. Bukan, dia terus langsung dia bilang ada cuan nggak gitu ya kan? Oke. Nah cuan ada nggak nih? Ada pitihnya nggak? Ada hepeng nah kata kan? Ada nggak ini kata kacipnya kata. Jadi kalau dia mendidik seperti itu, tapi kok dibilang Pak Maruf dari awal tadi, dari awalnya misalnya sumbernya dari awal dia lakukan input outcome dan value-nya tadi itu benar. Benar ya. Itulah seharusnya. Dan makin kalau dia makin profesional, kita sudah rasakan ya. Bagaimana kita dosen juga kan menulis juga harus berkembang segala macam. Kalau di awal pikir-pikir bayangkan lah kalau untuk masuk satu jurnal kita kan bayar, masukkan tulisan, bayangkan tulisan kita, ya biar aja dulu kita ikuti. Lama-lama kan kita diundang juga untuk menulis atau kerja di reviewer, tidak apa semacam ya. Keprofesionalan itu mahal memang, harus begitu. Tapi kalau kita berhenti, apa yang Pak Maruf tadi berhenti lah ilmu itu. Tak ada waktu kita berhenti untuk belajar tadi. Ya, jadi learning by doing, learning by to do misalnya tadi kan harus kita lakukan itu. Nah ini yang beberapa guru mungkin yang sudah didata oleh Pak Marbun, ya ke depan mungkin tuh ya bagi yang kena peringatan mereka ketar-ketir lah. Bagi yang selama ini santai, yang biasanya ngajar ya hanya sampai di situ selesai. Nah tidak diterapkannya bagaimana pendidikan itu dari sejak lahir sampai akhir, itu pasti ketinggalan dia. Dan Jepang sudah melakukan itu sebelumnya. Jepang itu begitu selesai belajar mereka dikoreksi oleh timnya lagi. Dalam pengoreksi dia presentasi lagi untuk pelajaran besok. Begitu terus. Nah di kita kan belum ya. Hanya paling kalau sekali kena pengawas, belum lagi kita lihat pengawasnya. Pengawasnya juga begitu datang menunggu amplop juga tadi. Ini mungkin Pak Maruf nanti akan berantas itu semua ya kan. Jadi harus bekerja dia sesuai dengan profesinya. Karena kalau nggak begitu kita tadi, ya kita lihatlah pendidikan Sumatera Utara tadi kan. Nah kita kan harus meningkatkan mutunya. Mutunya tadi supaya kita juga. Kalau dulunya ya Pak Maruf kan kita terkenal untuk Sumatera Utara itu matematika, bahasa Inggris. Yes. Terkenal kita itu. Benar. Nah itu harus kita kembalikan dulu. Begitu juga dengan dosen-dosennya dulu ya kan. Guru IPA, matematik itu terkenal dulu dari Sumatera Utara. Berarti lantas kita tetap harus mengembangkan dari teori pendidikan yang berbicara tentang ada teori behavioristik, kognitif dan juga konstruktif. Kita kembali ke konstruktif atau ke behavior yang utamanya kalau dari Pak Johari melihatnya teori pendidikan kita. Iya behavior lah ya. Behavior kembali ya. Kita lakukan konstruktivismenya kan harus didukung nanti. Nah, jadi harus urutan itu harus memang nggak bisa ngelak kita memang harus kita dikonstruk lah dia semua apa yang sudah kita dapat kita konstruk. Seperti saya juga udah menulis ya soal buku kalau yang mau bagaimana memajukan pendidikan itu komitmen saya bilang. Baik. Komitmen semua. Kalau komitmen dari atasan sampai bawah kita komit untuk memperbaiki pasti itu. Baik. Tapi kalau udah tidak komit tadi seperti Pak Maruf bilang. Begitu datang tiba-tiba Pak Maruf dia ketakutan. Dia berarti nggak komit dari niatnya tadi, nama amalubi niatnya sudah salah dia dari rumah. Ya, karena dia bukan mendidik, dia pikir bagaimana value untuk dirinya, tapi tidak value untuk di masa depan, masa yang akan datang, the future-nya bagaimana harus dipikirkannya, anak-anak ini kemana. Sehingga ada torehan sejarah macam Pak Marbun. Kita kan kenal nanti. DKI itu terkenal loh dengan IT-nya dulu waktu Pak Marbun di sana. Begitu diterapkan semua IT untuk di sekolah-sekolah. Meledak itu kan mulai dari awal. Kita kan sini sudah diterapkan, dikejutkan dengan kebersihan sekolah, terutama dulu. Itu Pak Maruf tadi, dia melihat ke belakang dulu. Bagaimana anak-anak mau nyaman, bagaimana kita mau nyaman belajar kalau situasi itu bau, panas, gersang, gerah. Nah, itu benar tuh. Jadi situasi itu yang dibuat. Karena fasilitas itu sudah diberikan provinsi. Banyak anggaran APBD, APBN situ untuk sarana dan prasarana diberikan. Tinggal orangnya aja yang mengelolanya ya. Tadi. Belum lagi kalau kita lihat Pak Maruf ya, perpustakaannya. Di situ banyak perpustakaan, kadang-kadang buku yang udah berabad-abad masih ada di situ, tidak pernah dibaca. Dan UKS juga ya Bang biasanya ini yang menjadi sorotan juga. Saya ke Pak Lasro deh kalau gitu. Pak, ini saya menyinggung soal bagaimana profesionalisme, apakah ada kaitannya dengan kesejahteraan guru kita Pak? Jadi apa yang dikejar oleh guru berbeda gitu sebenarnya dengan apa yang mungkin diharapkan oleh pemerintah begitu Pak Lasro? Sesungguhnya sih enggak. Jadi kebetulan saya termasuk yang ya orang kampung lah ya, orang kampung yang bodoh ikut berjuang mulai 84-an gitu, 80-an
sampai 98 di Jakarta gitu ya. Salah satu perjuangan itu adalah berpihak kepada pendidikan, lahirlah 20% APBN. APBD juga seperti itu. Pertanyaan sebelum saya jawab itu, saya membawa suasana, termasuk pemirsa, saya mau bawa dulu sekarang suasana kebatinan dan fakta kita. Setelah 20% APBN, APBD ke pendidikan, apa yang terjadi? Mari kita jujur. Yang terjadi adalah mobilnya kepala dinas nambah. Ya. Benar. Terus kepala sekolah yang dulu pernah kereta sekarang pakai mobil. Nggak cukup mobil Avanza, sekarang merujuk kepada Innova, bahkan mungkin Fortuner. Kan itu aja dulu. Perjuangan waktu itu nggak begitu. Kembali kepada substansi pendidikan. Kalau dia matematika, dia begitu tamat dia matematika, tamat SMA harus dia bisa kalkulus, kotangis harus bisa itu. Nah, bagaimana ya melakukan itu? Ya tadi gurunya juga seperti itu. Jangan lagi soal dia mengajar 2021, 2001, itu juga rumusnya 2022. Oke. Kan itu contohnya gitu. Nah, kalau begitu bagaimana pemerintah menghargai itu? Sudah ada sertifikasi, Mbak. Sudah ada, Bang, sertifikasi 2 kali gaji. 2 kali gaji misalnya kalau gaji saya 3 juta, berarti gajinya 6 juta. Memang terimanya sekali 3 bulan. 3 bulan, benar. Tapi mari kita lihat dulu 3 juta, 6 juta di kampung sana, di kampung saya sana di Samosir, di Bang Sudutan atau di Tapanuli Selatan, 6 juta gaji guru, apa masih kurang? Udah lebih. Sudah cukup. Udah lebih dari Sangat cukup. lebih. Benar. Pertanyaannya dibandingkan lagi dirinya, loh, si Anu 20 juta. Nah, kalau ini tidak ada syukur, tidak berkesudahan terus. Ya tadi saya bilang, mental ini mental apa? Ya mental apa namanya? Mental rentenir, bukan profesi. Kan itu persoalannya. Masalahnya sekarang bagaimana mendapatkan sertifikasi? Memang harus uji kompetensi. Dalam pengertian apa? Sertifikasi diberikan kepada orang yang mencintai profesinya dan belajar substansi profesi itu. Nah, dia nggak lulus, terus nyogok, cari sana cari sini. Ya masih guru apa enggak? Masih profesi apa enggak? Udah enggak, dia udah pedagang. Nah, harusnya ya sekarang ini Prof. Johari tadi bilang tidak ada lagi yang nggak bisa pakai komputer. Dia buat komputer aja nggak bisa. Bagaimana mau lulus? Boro-boro mau ngisi paper gitu loh. Komputer aja nggak bisa. Bagaimana mau bikin? Nah, artinya pemerintah sudah sangat bijak menurut kami. Ada sertifikasi. Lalu nanti kalau ada panitia-panitia dikasih juga honornya. Pertanyaannya kan adakah rasa syukur kita dan adakah tingkat kepuasan? Memang nggak pernah ada, tapi batasnya kan rasa syukur. Rasa syukur kita ada. Maka tadi pendekatan saya pertama tadi yang saya bilang 7 itu kan salah satu integritas dulu gitu. Nah, kalau sudah dia rasa syukur ada gitu, ya baju yang 5 di lemari itu saya kira kita tambah 2 aja cukup. Tapi jangan tambah dari 10 dong. Sepatu Senin beda, Selasa beda, ya nggak bisa habis Republik ini. Baru minggu depan beda lagi, ya nggak selesai-selesai. Benar, tidak ada kepuasan. Sebenarnya menurut saya sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Itu aja kita. Setelah 20%, apa yang berubah dari Republik ini kepada dunia pendidikan? Enggak lah. Yang ada pemilihan ini jadi ribut karena gede memang. Benar sekolah sekarang di Sumatera Utara per peserta didik 500.000, Prof. SMA. Berarti kalau 2.000 berapa dia kelola uang? Belum lagi SPP, belum lagi BOP. Ya sudah, kepala sekolah ini bukan lagi kepala sekolah. Jadi fund manager, jadi mengelola uang aja dia. Akhirnya temannya yang dari guru dulu nggak pernah lagi kesempatan untuk nongkrong di di ruang guru, tidak lagi melihat laboratorium, tidak lagi perpustakaan, tidak lagi lihat WC yang tidak karu-karuan itu. Harusnya kan itu. Padahal udah jelas dikatakan contoh tadi, tugasnya dia adalah manajer kawasan. Dia harus tahu asam pejat di kawasan itu. Terus dia juga pemimpin, dia harus membentuk segala sesuatu di tempat itu. Itulah contohnya, termasuk guru-guru tadi. Kalau nggak bisa komputer, diajarin. Kan ada tadi, mohon maaf ini, saya baru ke sekolah, tapi saya nggak usah sebut sekolahnya lah, nggak bagus, nanti nggak enak. Kenapa ini dibikin karpet? Saya bilang, karena komputer, Pak. Apa hubungannya karpet dengan komputer? Bingung nggak tuh? Bingung nggak? Kenapa ini dibikin karpet? Komputer ini anti kotor. Sementara karpet ini, kalau kamu nggak vakum sekali seminggu, selesai lah ini. Akan mendatangkan jamur, dia nggak ngerti. Padahal dia katanya guru kimia loh ini asistennya ini. Dan kayaknya sih selesai lewatnya. Kayaknya sih. Contoh aja gitu. Terus kenapa kamu tutup ini? Supaya nggak lembab, Pak. Kan siang malam hari lah kau tutup. Siang hari buka supaya jam karena komputer ini anti jamur. Kalau masuk jamur selesai lah ini momennya. Baik. Itu contoh. Jadi kita
Jadi yang terjadi adalah kapitalisme dalam dunia pendidikan yang menjadi racun atas ketulusan, kejujuran, objektivitas, akurasi, dan ketepatan. Baik, baik. Contoh gitu. Jadi kalau penghasilan saya kira untuk pegawai negeri sudah selesai. Sudah cukup, ya, Menurut Pak? saya sangat cukup. Baik. Persoalannya sekarang yang disebutkan teman-teman di sini, bagaimana DKI Pak? Lah DKI beda. Di sana kamar mandi aja 500 bayar. Di sini nggak bayar. Terserah aja di mana di kebun itu kamu. Baik. Contoh gitu. Jadi harus situasional gitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya sudah cukup. Sudah baik ya, Sudah sudah baik. sejahtera. Oke. Nah itu dia Wid, menarik sekali perbincangan tentang meningkatkan mutu pendidikan ini supaya unggul dan berdaya Betul. saing. Tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Johari Pak dan Joharis. juga Pak Marbun, yang artinya pemirsa mudah-mudahan dapat hikmah dan juga petikan dari pembelajaran kita. Iya. Tapi Wid, kita harus pisah dari narasumber yang Iya, hebat kita ini. obrolannya udah terlalu Ah. asik ya, tapi ternyata waktu juga yang membatasi kita Benar, malah benar. sama Bang Jaris. Benar. Makasih. Tapi sebelumnya kita kasih dulu Bang Ivan untuk menghibur narasumber hebat kita ini. Silahkanlah Bang Ivan. Nggak ada requestan ini tadi dari Pak Johari kan? Dan Oke. tadi udah request kan. Oke, mainkanlah Bang. Tadi kalau bapak satu lagi nggak mau request, kalau nggak kita bawain. Mainkan Bang Ivan. Oh, masih ada belenggu ruang cinta meresap dingin di dinding zaman, mencoba kis naluri agitasi murahan yang ada lagi, mau juga palingkan muka. Wow, memang dunia buramkan satu logika, seolah-olah hidup kita ini hanya ternilai sebatas rupiah. Dengarkan manusia yang terasa falsafah, sesaat katanya itu bukan dogma. Katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tata, dan pastikan pada semua hanya cinta yang sejukkan dunia. Wow, cukup Siti Nurbaya yang mengalami pahitnya dunia. Hidupku, kamu, dan mereka semua, takkan ada yang bisa memaksakan jalan hidup yang kan tertempuh. Dengarkan manusia yang terasa oleh falsafah, sesaat katanya itu bukan dogma. Katakan oh pada mama, oh cinta bukan hanya harta dan tata, dan pastikan pada semua hanya cinta yang sejukkan dunia. Katakan pada mama.